Selamat kembali di Aaron Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-543. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-543 kali ini kita akan kembali mereview ada 7 saham, di mana saham MLPL, BGTG, BOS, IRA, ELSA, PNBS, dan saham MDLN. Namun sebelum untuk membahas atau mereview lebih lanjut ke 7 saham tersebut, maka seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana indeks tadi pagi terjerembab cukup dalam sampai di level 7021, namun beruntung ketika dia closing dia ditarik dan akhirnya hanya minus 0,234% di level 7086. Kalau kita perhatikan hari ini total transaksi ada sekitar 12,5 triliun dengan 193 saham naik, 317 saham turun, dan ada 171 saham yang bergerak stagnan. Hari ini asing mencatatkan net foreign buy di seluruh market senilai 312,84 miliar rupiah. Ini kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham MLPL. Saham MLPL dalam perdagangan hari ini ditutup melemah 3,59% di level 161, di mana kalau teman-teman perhatikan final score value dari MLPL adalah 45 dengan status wait and see. Kenapa kita pilih MLPL untuk dibahas? Karena dia masuk ke dalam screener yang dekat dengan support atau dekat dengan RPK saat ini, yaitu adalah di 161 dan close-nya juga di 161, sehingga kalau dia bisa kuat bertahan di angka 161, tentu ya ini bagus buat MLPL dan ada potensi dia rebound kembali. Artinya dia koreksinya masih koreksi sehat. Tapi kalau dia turun di bawah 161, maka ada peluang buat MLPL akan menuju ke 134 yang menjadi the next supportnya atau SPK-nya. Sehingga opsi terbaik bagi teman-teman kalau mau buat trading plan, belilah ketika dia masih bisa kuat bertahan di 161. Dan kalau ternyata tidak kuat, lebih bagus SL dulu di bawah 160, kemudian tunggu lagi di sekitaran 134 sampai dengan 135. Ini tinggal perhatikan trennya, kalau bisa minimal kuning, kemudian BDM-nya juga kalau bisa skornya 10, foreign flow-nya juga kalau bisa minimal 10, sehingga itu juga sudah bagus dan mungkin lebih yakin buat kita entry di saham MLPL. Kalau untuk kondisi saat ini memang lebih baik kita menunggu konfirmasi apakah dia bisa bertahan kuat tidak di level RPK-nya saat ini. Selanjutnya kita ada saham BGTG, di mana saham milik Bank Ganesha dalam perdagangan hari ini ditutup melemah juga 3,05% di level 127. Bank Ganesha sendiri level closingnya di 127, kemudian level RPK-nya juga ada di 127, artinya dia juga tepat berada di support saat ini, support RPK di 127, sehingga selama dia di atas 127 atau minimal sama dengan 127, sebenarnya masih aman buat BGTG. Tapi yang menjadi rawan adalah ketika dia turun di bawah level tersebut, karena berpotensi atau berpeluang dia akan menuju ke 104 yang menjadi next support paling kuatnya atau SPK-nya. Sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli BGTG, tentu perhatikan betul apakah dia bisa kuat bertahan tidak di level 127. Itu pertanyaan pertama dan harus dijawab penting ketika esok harinya teman-teman lihat. Kalau memang ternyata kuat bertahan di 127, maka tentu boleh pertimbangkan beli cut loss di bawah 125. Tapi kalau ternyata opening langsung turun di bawah 127, ya lebih bagus coba bersabar menunggu di level next supportnya, yaitu di 104 sampai dengan 106. Itu mungkin kita coba ambil lagi di sana. Kalau final score value-nya ya masih 40, masih jelek, trennya jelek, BDM-nya jelek, foreign flow-nya juga masih jelek. Jadi skornya hanya 40, jadi bisa kita abaikan dulu sampai nanti
skor-skor ini sudah menjadi lebih baik lagi. Nah, teman-teman harus bisa update juga nih skor-skornya. Caranya ya tinggal buka website kita, joranvest.com, pilih layanan, pilih Joranvest Star System, tinggal berlangganan saja paketnya biar teman-teman tidak ketinggalan update dari indikator-indikator tersebut. Kita lanjut, selanjutnya adalah saham milik BOS atau PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk, di mana dalam perdagangan hari ini saham BOS ditutup menguat tipis 1,85% di level 55. Di mana kalau kita perhatikan BOS punya level RPK atau support saat ini adalah di 54, dan tentu selama dia di atas 54 maka BOS masih berpotensi untuk terus melanjutkan kenaikan dan artinya masih aman-aman saja ini saham BOS. Tapi kalau turun di bawah 54 ya ada potensi tidur kembali di 50. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang ingin membeli saham BOS maka perhatikan betul level support terbaru saat ini yaitu di 54. Selama dia masih sama dengan atau di atas 54 maka itu masih aman saja dan boleh dibeli 54 sampai ke 55, cut loss di 51 dengan target kenaikan menuju ke 70. Untuk final score value dia 55 dengan status wait and see. Foreign flow-nya masih jelek, BDM juga masih jelek, selebihnya sudah mulai oke. Kemudian kita bergeser ke saham IRA, ya, di mana saham milik PT Itamarano Raya Tbk dalam perdagangan hari ini ditutup turun tipis 1,17% di level 1270. Kalau kita perhatikan IRA cenderung sideways ya, bergeraknya tidak jauh-jauh dari rentang 1220 sampai dengan 1380. Sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli maka karena dia lebih dekat dengan area support paling kuat atau SPK di 1220, maka teman-teman bisa pertimbangkan buy 1220 sampai dengan 1240, target kenaikan ke 1380 dan cut loss di bawah 1200. Akan tetapi kalau misalkan ternyata dia malah opening langsung dibanting jauh di bawah 1220, ya lebih bagus kita skip, kita wait and see dulu sampai nanti dia bisa naik lagi di atas 1220. Atau kalau ada opsi lain ternyata dia tidak turun ke range buy kita 1220 sampai dengan 1240, malah terus terbang, maka kita boleh buy on breakout ketika dia melewati minimal 1280, kita bisa buy on breakout, kemudian targetnya sama yaitu menuju ke 1380. Final score value 55 wait and see, RPK SPK-nya masih jelek, foreign flow-nya juga masih jelek di saham IRA. Selanjutnya kita ada saham Elsa ya. Kita punya saham Elsa, Elnusa. Dimana kalau kita lihat hari ini Medco ya, kemarin kita review, hari ini naiknya juga bagus. Nah sekarang biasanya mereka ini bergeraknya hampir sama. Elsa sendiri hari ini tutup menguat tipis 0,66% di harga 304. Dan kalau kita perhatikan final score value dia adalah 70 atau bisa titip sandal, mulai titip sandal di saham Elsa. Area resist paling kuatnya yaitu di 310 atau RPK-nya di 310. Nah, ini kalau ya teman-teman bisa perhatikan, ini kalau kita gambarkan dia punya ini ya, ada satu mangkok besar, ada satu mangkok kecil, dan ini kalau berhasil ditembus maka ada kemungkinan dia bisa melaju bahkan sampai ke 330, 340. Oleh sebab itu, teman-teman kalau yang mau beli Elsa, untuk memastikan silakan buy on breakout ketika Elsa bisa melewati 310 dengan target kenaikan menuju ke 330, 340 dan batasi SL di bawah 300. Sekali lagi, Elsa boleh dibeli ketika dia bisa buy on breakout di 310 dengan target kenaikan ke 330, 340, batasi SL di bawah level 300. Setelah Elsa, kita punya saham PNBS, di mana hari ini dalam grupnya ya ada Panin kalau tidak salah, itu naiknya cukup besar hari ini dan biasanya mengerek dalam satu grup ya, biasanya ya cenderung juga ikut. Hari ini PNBS Bank Panin Dubai Syariah Tbk ditutup menguat 5,63% di level 75. Tadi sempat dia mengetes area resist paling kuatnya di 77, namun sayang closingnya hanya di 75. Walaupun sekarang ini final score value-nya 85 atau 80 atau good, maka tentu kita kalau mau entry harus coba memastikan di mana level terbaiknya. Kalau dari chart saat ini, chart hari ini, maka tentu alangkah baiknya kalau kita beli saat dia bisa melewati
saat dia bisa breakout dari 77. Kita boleh buy on breakout di sana dengan target jauh menuju sampai ke 8590. Dengan batasan SL di bawah 75 lagi. Jadi sekali lagi, kalau kita mau beli, silakan boleh buy on breakout dari 77. Selama dia tidak breakout dari 77, maka lebih bagus kita wait and see. Kita skip dulu karena mungkin belum terlihat menarik. Jadi menunggu konfirmasi itu jauh lebih bagus dan bisa mencegah kemungkinan terjadinya false breakout. Walaupun dia ini bisa naik dan kemudian turun lagi, tapi setidaknya kita tidak menebak-nebak. Jadi ketika dia sudah coba breakout dan itu bisa bertahan di 77, ya ada potensi dia masih bisa terus melanjutkan kenaikan. Secara indikator semua sudah oke, tinggal kita bersabar menunggu dia bisa breakout dulu dari 77. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-543 hari ini adalah saham milik MDLN. Saham Modern Realty TBK ditutup menguat 4,85% di harga 108. MDLN sendiri punya final score value yang bagus di angka 80. Dan ini tinggal menunggu konfirmasi dia breakout juga. Ini ada satu mangkok bawah, ada mangkok kecil. Dan ini kita tinggal menunggu dia bisa breakout dari 109. Maka kita boleh buy on breakout di sana. Jadi kalau kita misalkan tarik garis Fibo MDLN secara weekly misalkan, maka ketika dia bisa breakout dari 109 dan teman-teman beli, maka target berikutnya untuk MDLN adalah menuju ke 118 sampai dengan 140. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman yang mau membeli, maka silakan buy on breakout 109, target ke 118 sampai dengan 140, dan batas CSL di bawah 107. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-543 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.